Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baiklah, ananda sekalian. Hari ini kita lanjutkan materi perkuliahan kita. Mata kuliah pengantar ilmu hukum yang diampu oleh Profesor Dr. Abdul Rahman, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan sebagai dosen pendamping saya Dr. Muhammad Arif, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Ya. Di waktu yang berbeda juga ada Dr. Rustam dengan Dr. Kamri Ahmad. Ya. Materi ini materi yang bersambung. Ya, Pak Rustam dengan Pak Kamri itu melanjutkan di materi ketujuh, sehingga kemungkinan saya pada pertemuan kali ini adalah the last meeting bagi kita untuk mata kuliah pengantar ilmu hukum. Jadi di pertemuan kali ini kita akan bicara tentang sistem hukum. Jadi sebelum lebih lanjut kita berdiskusi tentang apa itu sistem hukum, pertama-tama perlu saya memberikan pengertian awal tentang apa itu sistem ya. Dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, Profesor Dr. Said Sampara sudah memberikan batasan pengertian tentang sistem ke dalam dua tatanannya. Bahwa sistem itu adalah merupakan jenis satuan atau sebuah satuan yang terdiri dari, ya, artinya sebuah tatanan tertentu yang dimana di dalam tatanan tersebut terbangun sebuah struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Jadi menurut pengertian pertama, sistem itu adalah sebuah tatanan atau sebuah satu kesatuan yang di dalamnya terdiri dari bagian-bagian atau fungsi-fungsi tertentu. Sementara pengertian kedua, sistem itu dimaksudkan sebagai suatu rencana atau suatu metode, sebuah metodologi atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Jadi ada sebuah sistem yang bekerja, ya, yang biasa disebut sebagai sebuah metodologi atau sebuah prosedur untuk mengerjakan atau menyelesaikan sesuatu hal. Ya. Dari definisi ini kita bisa membuat sebuah definisi yang komplit bahwa sistem itu adalah sebuah tatanan tertentu, ya, yang terdiri dari struktur yang tersusun, yang di dalamnya terdiri dari bagian-bagian yang dimana masing-masing bagian itu tidak berdiri sendiri, akan tetapi merupakan integral part atau sebuah kesatuan yang tidak berdiri sendiri, ya, merupakan satu kesatuan yang utuh untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Ya. Jadi dalam sebuah sistem, ya, ada banyak bagian-bagian yang biasanya disebut sebagai subsistem. Ya. Kalau kita bicara mobil, ya, sebagai sebuah sistem, ada metodologi, ada prosedur bekerjanya mesin di dalamnya, maka dalam jika diurai, ya, unsur mobil tersebut, maka kita akan menemukan begitu banyak sub-subsistem di dalamnya. Ya, ada mungkin ban, ya, ada velg, ada karburator, ada mesin itu sendiri, ya, ada shock breaker, ada rem cakram. Nah, di dalam rem itu sendiri terdiri dari sub-subsistem lagi, misalnya ada canvas rem dan lain sebagainya. Ya.
Jadi semua sub-subsistem ini harus bekerja. Kalau sub-subsistem ini bekerja, maka metode dan prosedurnya bekerja dengan baik sehingga tujuan dapat tercapai. Akan tetapi, jika sub-subsistem ini tidak bekerja dengan baik, maka sistem akan tidak bisa menjalankan fungsinya juga dengan baik. Sementara Sudikno Mertokusumo ya, mendefinisikan sistem hukum ya. Jadi kalau hukum ini dianggap sebagai sebuah sistem, ya, tentu saja di dalamnya ada sub-subsistem tadi sebagaimana kita menganalogikan sistem mobil tadi ya. Jika mobil kita anggap sebagai sebuah sistem, maka kedudukannya sama dengan hukum. Ketika hukum diposisikan sebagai sebuah sistem, maka di dalam hukum itu sendiri, dalam rongga tubuh hukum itu sendiri, ya terdapat subsistem dan turunan dari subsistem berupa sub-subsistem ya. Sehingga semakin kecil sub-subsistem itu eh, tidak mengurangi fungsinya, akan tetapi tetap mempengaruhi fungsi dari sistem itu secara utuh. Misalnya, kalau pentil bannya rusak, maka bannya kempes sehingga secara keseluruhan sistem atau sistem mobil itu tidak bisa berfungsi. Kenapa? Karena ada sub-subsistem yang rusak. Walaupun eh, eh, kecil fungsi dari pentil ban ini, tetapi mampu mempengaruhi sistem secara besar, ya secara keseluruhan. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan sistem hukum merupakan suatu kesatuan ya, yang terdiri dari unsur-unsur di dalamnya, yang dimana unsur-unsur itu saling berinteraksi satu sama lain. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Ya. Ya. Sebuah kesatuan ini diterapkan ya untuk menyelesaikan kompleksnya unsur-unsur yuridis ya. Apa-apa saja unsur-unsur yuridis itu, peraturan hukum misalnya, asas hukum dan pengertian-pengertian hukum. Jadi itu merupakan subsistem dari sistem hukum. Ada asas hukum, ada norma-norma hukum, ada perundang-undangan, ya ada definisi-definisi tentang hukum berupa doktrin-doktrin, ada jurisprudensi di dalamnya, putusan-putusan pengadilan atau vonis dan lain sebagainya. Itu merupakan uh, apa unsur-unsur atau sub-subsistem dari sistem hukum ya. Jika kita berbicara tentang besaran sistem hukum. Nah, karena sistem hukum secara keseluruhan itu tersusun dari sub-subsistem yang melatar belakanginya berupa peraturan hukum, asas-asas hukum, definisi atau doktrin-doktrin hukum, kemudian latar belakang sosial dan budaya. Sehingga sistem hukum di berbagai daerah tentu saja berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena sangat tergantung dari asas-asas hukum, kultur-kultur hukum yang melatar belakangi terbentuknya sebuah sistem hukum. Ya, ya itu. Jadi ya, sistem hukum yang satu dan sistem hukum yang lain juga berbeda-beda di setiap wilayah. Ya. Levi Ullman, ya, Levi Ullman memberikan batasan bahwa sistem hukum modern di dunia barat ya, itu dirumuskan dalam tiga hal ya, dalam tiga bentuk sistem hukum besar. Ada banyak sistem hukum besar di luar sana, akan tetapi yang banyak mempengaruhi dunia hanya tiga sistem hukum ini sendiri, sistem hukum ini. Sehingga yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini hanya masuk dalam tiga sistem hukum ini. Yang pertama adalah sistem hukum negara-negara Eropa kontinental. Ya. Ini yang dalam bukunya Said Sampara, Eropa kontinental ini kemudian disebut dengan sistem hukum Romawi Jerman. Ya. Kemudian ada sistem hukum negara-negara berbahasa Inggris, ya, Anglo-Saxon. Ya. Lalu ada sistem hukum Islam. Ya. Kita mulai dari sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum Eropa kontinental ya. Sistem hukum Eropa kontinental ini merupakan sistem hukum ya yang terbentuk di abad ke-12 dan ke-13 ya, di akhir abad ke-12 dan di permulaan abad ke-12 secara bersamaan.
Nah, ini ditandai dengan masa Renaissance atau pencerahan di dataran Eropa ya. Dengan adanya masa pencerahan di dataran Eropa ini sehingga mengajak ya minat dari orang-orang pada saat itu untuk mempelajari hukum Romawi ya dan natural law. Artinya hukum Romawi kembali digali, kemudian dimasukkanlah unsur-unsur atau kajian-kajian hukum natural law atau hukum alam. Jadi banyak juga pengaruh-pengaruh hukum alam ya, dengan hukum-hukum Jerman ya. Jadi unsur-unsur Eropa kontinental atau biasa disebut juga Romawi Jerman itu antara lain adalah hukum Romawi, ada hukum gereja di dalamnya sebagai perwakilan hukum alam ya. Hukum alam yang sifatnya universal, kemudian ada hukum Jerman ya. Hukum Romawi itu bisa kita lihat dalam bentuk kode sivil Prancis ya, yang bawaannya sampai ke Indonesia dalam bentuk KUH Perdata ya. KUH Dagang itu muasalnya itu dari kode sivil Prancis ya. Kemudian ada hukum gereja dan hukum Jerman ya. Jerman pada saat itu pernah menjadi wilayah atau imperium adidaya di bawah kepemimpinan rezim fasis yang namanya Nazi ya. Hukum gereja sebagai pengaruh dari pemikir-pemikir hukum alam ya seperti Thomas Aquinas dan lain-lain ya. Karakteristik hukum Romawi Jerman ya. Hukum Romawi Jerman ini karena pembentukannya di era Renaissance ya, di abad ke-12 dan ke-13 sehingga banyak dipengaruhi oleh guru-guru besar di universitas-universitas ya. Kemudian di dalamnya itu sangat kental diwarnai oleh hukum Romawi Jerman ya. Itu tadi saya katakan karena di masa itu ada sebuah imperium adidaya yang bernama rezim fasis Jerman yang menguasai dataran Eropa ya. Kemudian yang ketiga ya ada perbedaan yang sangat prinsipil dalam hukum Romawi Jerman atau Eropa kontinental ini tentang hukum privat dan hukum publik ya. Jadi ada perbedaan secara tegas antara hukum privat dan hukum publik. Ya, sehingga akibatnya sengketa-sengketa hukum ya yang sifatnya melibatkan hukum publik ya misalnya sengketa hukum administratif itu bukan merupakan kompetensi pengadilan umum, dikeluarkan ya. Sengketa-sengketa hukum publik. Dampaknya kita lihat sekarang di Indonesia ya, sengketa-sengketa hukum publik itu tidak dialamatkan di pengadilan umum, tetapi diarahkan ke pengadilan-pengadilan yang mengadili atau berwenang mengadili sengketa hukum publik antara negara dengan rakyatnya. Misalnya selain perkara pidana ya, misalnya sengketa administrasi negara, misalnya sengketa konstitusi atau menguji norma hukum atau undang-undang terhadap menguji konstitusionalitas undang-undang ya terhadap undang-undang dasar ya. Kemudian ciri yang paling khas dari hukum Romawi Jerman ini adalah sumber hukum utama yakni undang-undang atau code law ya. Legal approach atau pendekatan hukum ya para yuris atau hakim ya itu adalah abstrak dan teoritis ya. Aturan-aturannya bersifat umum yang tertuang dalam kitab undang-undang ya. Yang kemudian mempengaruhi keputusan-keputusan konkret ya. Jadi asasnya deduktif dari norma-norma hukum yang umum atau abstrak kemudian diterapkan melalui vonis atau putusan hakim menjadi sebuah perkara-perkara yang konkret. Ya, lalu ini struktur hukum Romawi Jerman ya. Ada klasifikasi hukum ya, menjadi hukum publik ya. Ya, adalah yang mengatur tentang peraturan-peraturan atau kekuasaan atau kewenangan dari penguasa atau negara ya, untuk mengatur hubungan masyarakat dengan negara. Ya. Sementara hukum privat itu mengatur hubungan tentang individu dengan individu lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi ada perbedaan atau klasifikasi. Ya.
Kemudian konsep-konsep hukum ya sama dengan konsep-konsep hukum negara Romawi Jerman ya, yang di dalamnya dipengaruhi oleh hukum-hukum Romawi, ya ada mazhab hukum alam dan ya, hukum Jerman ya. Lalu konsep tentang aturan hukum tidak ada perbedaannya ya. Kalaupun ada, hanya perbedaan-perbedaan peristilahan atau terminologi. Jadi aturan-aturan hukum itu sudah dijelaskan di dalam peraturan undang-undangan atau kitab-kitab undang-undang ya. Dalam bahasa Belanda itu selalu disebut rechtboek ya, wetboek. Kenapa? Karena semua sudah dijelaskan di dalamnya sehingga tidak ada perbedaan, semua sama. Mazhab natural law atau hukum alam itu hukum berlaku universal, tidak domestik ya, tidak terdesentralisasi. Jadi hukum itu bisa diterapkan di mana saja. Ya, begitulah kata mazhab hukum alam ya. Sumber-sumber hukum Romawi Jerman itu yang utama adalah undang-undang. Undang-undang atau kitab undang-undang, wetboek ya, rechboek itu merupakan sumber hukum yang utama. Jadi sumber hukum utama dalam dalam sistem hukum Eropa kontinental atau Romawi Jerman ini adalah norma-norma hukum tertulis ya. Sumber hukum lainnya itu bisa kita lihat ada kebiasaan, jurisprudens dan doktrin. Akan tetapi sumber-sumber hukum ini tidak mengikat para penegak hukum untuk menaatinya ya, karena sumber utama ya dari hukum Eropa kontinental adalah perundang-undangannya. Pada abad ke-20 ya, pada masa itu undang-undanglah yang dijadikan alat terpenting untuk mencapai keadilan. Jadi konsep-konsep tentang keadilan itu sudah dituangkan dalam kitab undang-undang ya. Sehingga negara itu tugasnya adalah menyusun kitab undang-undang dan konstitusi lalu menegakkan apa yang sudah dituangkan dalam kitab undang-undang tersebut. Ya. Dan pada abad ke-20 ya, ide ekonomi berencana semakin meluas ya peranannya. Fungsi-fungsi negara semakin luas ya. Mencakup seluruh aspek ya kehidupan sosial sehingga apa yang diatur oleh undang-undang itu semakin kompleks sehingga semakin banyak dan semakin memerlukan kitab undang-undang atau pengkodifikasian aturan-aturan atau pembukuan aturan-aturan itu dalam sebuah kitab undang-undang semakin sangat diperlukan. Bisa kita lihat di Indonesia saat ini ya begitu banyak kitab undang-undang yang dimana kitab undang-undang itu mengatur berbagai macam urusan atau hubungan sosial masyarakat yang semakin lama semakin kompleks. Kemudian kita lanjut kepada sistem hukum common law atau Anglo-Saxon ya. Sistem hukum common law atau Anglo-Saxon ini berkembang di Inggris. Negara-negara yang menganut sistem ini bisa kita lihat ya, Inggris, Irlandia, Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Selandia Baru ya. Negara-negara berkembang mendapat pengaruh dari common law ya di luar Inggris, Irlandia, Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Selandia Baru. Ternyata ada negara-negara berkembang yang mendapat pengaruh dari common law ya. Utamanya di dataran Asia dan Afrika sebagai dampak dari jajahan atau bekas jajahan Inggris. Yang terakhir itu masih bisa kita temukan walaupun mereka sudah merdeka namun masih dalam lingkup ya, negara Commonwealth atau persemakmuran Inggris ya. Common law itu sendiri bisa didefinisikan menjadi tiga arti. Yang pertama adalah bagian tertentu dari hukum Inggris ya. Ya, jadi merupakan bagian dari negara Inggris tadi yang saya katakan sebagai persemakmuran atau Commonwealth. Yang kedua, common law sebagai hukum terbentuk oleh vonis, oleh putusan pengadilan. Jadi common law bisa diartikan bahwa hukum itu lahir dari proses atau putusan pengadilan. Ya. Kemudian ketiga, common law itu bisa diartikan sebagai antitesi dari civil law atau hukum Romawi Jerman atau Eropa kontinental yang berlawanan secara diametral ya. Dalam hukum
civil law atau Eropa kontinental atau Romawi Jerman ya, itu menitik beratkan atau sumber utamanya itu adalah kitab undang-undang, sementara dalam sistem hukum common law ya, sumber utamanya itu adalah vonis, ada putusan pengadilan ya. Nah, kemudian secara prinsipil ya, sistem hukum common law ini tidak mengenal perbedaan antara hukum publik dan hukum privat. Konsep aturan hukum sistem common law dan Anglo-Saxon ya. The legal rule atau the rule of law ya itu berbeda dengan rechtsregel di Nederland atau rechtsdroit di Perancis atau biasa disebut di Indonesia rechtsstaat ya. Ini semua rechtsregel atau regeldroit maupun rechtsstaat ini adalah masuk dalam wilayah sistem civil law atau sistem hukum Romawi Jerman ya. Juris-juris di Inggris itu ya berpendapat bahwa hukum terbentuk melalui keputusan pengadilan. Jadi bukan proses legislasi atau pembentukan kitab undang-undang, tetapi melalui keputusan pengadilan, melalui vonis. Ya. Legal rule ya terletak pada taraf perkara, jadi pada tingkatan perkara ya. Bukan dalam norma-norma abstrak yang tertuang dalam kitab undang-undang. Jadi sistem legal rule dalam sistem hukum common law ini dapat secara langsung memberi jawaban terhadap perselisihan yang konkret. Ya. Jadi di negara-negara common law ini dalam memberikan putusan ya contoh sederhananya saya bisa katakan bahwa mereka merujuk pada jurisprudens atau putusan-putusan pengadilan terdahulu ya. Kalau di Indonesia misalnya ya, misalnya seseorang dianggap melakukan bersalah atau melakukan tindak pidana sesuai pasal 362 KUHP misalnya ya. Tetapi itu model sistem Eropa kontinental atau Romawi Jerman ya. Sementara dalam hukum common law ya, atau the rule of law itu menganut atau berpijak pada putusan-putusan pengadilan terdahulu. Jadi putusan pengadilannya nanti berbunyi, misalnya kalau di Amerika ini ya, berdasarkan putusan pengadilan negara bagian California misalnya, ya, atau Massachusetts ya misalnya, dia merujuk pada putusan-putusan pengadilan terdahulu dalam perkara sejenis, gitu kira-kira. Jadi sumber hukumnya berbeda ya. Sumber hukumnya berbeda dengan Eropa kontinental. Ya, kalau di sistem common law ini keputusan-keputusan pengadilan ya, keputusan-keputusan pengadilan menjadi sumber hukum utama ya. Case law atau judgment law ya. Sementara di Eropa kontinental perundang-undangan ya menjadi hal yang utama yang kemudian di negara common law ya statute of law atau perundang-undangan itu hanya pelengkap ya, hanya melengkapi keputusan-keputusan pengadilan atau vonis. Ya, konsep aturan hukum negara common law atau Anglo-Saxon ya. Setelah abad ke-19 dan memasuki abad ke-20, perkembangan makin pesat ya. Perundang-undangan, kebiasaan dan legal writing atau doktrin kemudian masuk mempengaruhi sistem hukum common law ya. Akan tetapi sekali lagi ya itu hanya merupakan sumber-sumber hukum pendukung ya. Sehingga sistem hukum yang dianut di negara-negara common law ini adalah unwritten law, lebih banyak yang tidak tertulis ya. Tidak banyak terbentuk dalam kitab undang-undang ya. Tidak terlalu banyak, hanya merupakan sumber hukum yang sifatnya pendukung ya. Dia hanya suplemen ya. Jadi dalam konsep ini asasnya adalah hakim menemukan dan merumuskan hukum ya. Juga merumuskan aturan-aturan hukum ya, yang tertuang di dalam keputusan-keputusan pengadilan atau vonis. Aturan hukum itu harus ditaati ya, dalam perkara yang sama diberlakukan hukum yang sama. Jadi di negara-negara common law ini hampir tidak ada putusan-putusan pengadilan yang bertentangan satu sama lain. Kenapa? Karena
satu putusan itu akan menjadi rujukan terhadap putusan-putusan berikutnya. Nah, kita sudah lewati sistem hukum common law, kemudian kita masuk dalam sistem hukum Islam ya. Sistem hukum Islam ini merupakan sistem hukum yang modern ya, dianggap oleh orang barat modern ya, dan dimasukkan sebagai salah satu sistem hukum. Dianggap dinamis dan fleksibel ya, selalu bisa menyesuaikan dengan dinamika masyarakat atau perkembangan zaman ya. Sistem hukum Islam ini menjadi pedoman hidup bagi yang hidup sepanjang masa ya, in the end of the world ya, in the end of the time ya, sampai ujung waktu, sampai akhir waktu ya. Ya, ini menarik minat para sarjana-sarjana barat untuk mempelajari hukum Islam ya. Oleh karena itu banyak sarjana-sarjana barat Eropa justru memasukkan hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang diakui keberadaannya di muka bumi ini ya. Bahkan perguruan-perguruan tertentu di barat, baik di Eropa maupun Amerika, itu memasukkan hukum Islam sebagai kurikulumnya. Beberapa universitas malah ya membentuk lembaga penyelidikan khusus mengenai Islam ya. Jadi nanti saya akan tunjukkan ya di Harvard University itu bagaimana mereka menghargai Islam sebagai sebuah sistem hukum ya. Inti dari ajaran Islam itu sendiri adalah tersimpul pada dua hal. Yang pertama, rukun iman ya sebagai aspek rohaniyah, teologis yang sifatnya akidah. Kemudian ada rukun Islam yang sifatnya aspek jasmaniyah, duniawi ya. Rukun iman itu merupakan akidah ya, merupakan tauhid yang utama karena menganut kepercayaan-kepercayaan secara rohaniyah. Misalnya keyakinan akan keberadaan Allah, keyakinan akan keberadaan malaikat-malaikatnya yang gaib, kemudian nabi-nabi Allah, kemudian kitab suci ya, kitab suci Allah, hari akhirat, ya, bahwa hari pembalasan setelah after this world ya kita akan bertemu dengan hari pembalasan. Kemudian yang terakhir adalah qada dan qadar, ada kepercayaan terhadap takdir yang sudah ditetapkan ya. Dalam dalilnya itu dikatakan sudah ditulis 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan dalam kitab yang namanya Lauhil Mahfuz ya. Itu yang sifatnya teologis atau rohaniah ya. Kemudian ada rukun Islam yang sifatnya jasmaniyah, duniawi ya. Misalnya sholat 5 waktu ya. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan, lalu membayar zakat ya. Lalu berhaji bagi yang mampu, berkalimat syahadat ya, pertama mengucapkan kalimat syahadat. Ini unsur-unsur jasmaniyah. Misalnya mengucapkan kalimat syahadat itu harus dibuktikan lewat lisan, ini jasmaniyah. Kemudian melaksanakan sholat, ini ibadah yang sifatnya fisik. Sholat kalau kita baca rujukan-rujukan dalilnya, maka sholat itu dapat ditafsirkan menurunkan sikap-sikap muamalah kita terhadap sesama manusia. Kenapa? Karena sholat itu selalu disandingkan dengan aqim sholat tanha anil fahsai wal munkar. Bahwa sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat yang baik adalah sholat yang bisa menuntun umat Islam itu menjauhi perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi ini menyangkut hubungan kemasyarakatan. Jadi berbuat baik, beramal ibadah, ya, meninggalkan kejahatan-kejahatan. Ya. Dalam konsep yang lebih real, misalnya dalam hubungan kerja, bekerja dengan baik, rajin, ya, dengan totalitas penuh, dengan semangat yang penuh, ya. Itu semua adalah implementasi dari sholat yang ditafsirkan secara meluas, ya. Kemudian zakat, membayar zakat, ini bentuk dari hubungan sosial kemasyarakatan, dan zakat ini selalu disandingkan juga dengan sholat ya. Aqimus shalah wa atus zakah ya, selalu dirikan sholat, tunaikan zakat. Karena ini tidak lengkap kalau orang hanya mendirikan sholat namun tidak punya investasi amal jariah yang cukup ya.
Nah, ini di sini kita bisa melihat bahwa Islam itu mengatur seluruh aspek baik hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan sesama manusia. Ya, Islam itu mengatur hubungan kemasyarakatan dan hubungan dengan Allah, segala aspek kehidupan, aspek ibadah maupun aspek duniawi. Ya. Sehingga satu-satunya ajaran agama yang sampai hari ini masih eksis mengatur hubungan negara dengan masyarakatnya, dengan rakyatnya itu adalah hanya sistem hukum Islam sebagaimana yang diterapkan di Saudi Arabia. Ya. Islam itu hadir untuk seluruh alam, bukan untuk individu, bukan untuk orang Islam sendiri. Ya. Itu tauhid yang dipegang oleh umat Islam. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Rasulullah kamu tidak diutus selain untuk merahmati seluruh alam, menjadi rahmat bagi seluruh alam dan menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Ya, ini kita lihat bagaimana kutipan surah An-Nisa ayat 135 di gerbang ya, Faculty of Law, Harvard University ya. Ini dikutip di sini. Antara lain artinya di sini adalah bagaimana ya stand out firmly for justice ya, bahwa bagaimana seseorang yang berdiri atau teguh di atas keadilan ya, uh, as witness to Allah ya, menjadi saksi Allah terhadap dirinya sendiri ya, terhadap orang tuanya atau keluarganya ya. Dan ini dilindungi oleh Allah. Jadi ini kesaksian ya yang adil, dilindungi oleh Allah di sini. Kemudian masih banyak ya apa filosofi-filosofi keadilan yang diajarkan oleh uh, ajaran Islam yang menjadi tuntunan kita yang begitu mulia ya. Ajaran Islam mengajarkan bagaimana wala yajrimannakum syana'anu qaumin ya ala alla ta'dilu, jangan karena kebencianmu pada suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil kepadanya ya, i'dilu, berlaku adillah, huwa aqrabu littaqwa, karena itu lebih dekat pada ketakwaan. Jadi Islam memerintahkan kita berlaku adil meskipun sama musuh kita sendiri ya, bahkan sama orang yang menyakiti kita sendiri ya, kita harus berlaku adil. Ketika haknya harus diberikan, maka kita harus memberikan hak itu. Saya kira seperti itu penjelasan saya pada pertemuan kali ini. Sebagai postes ya, saya minta kalian memberikan penjelasan ya tentang tiga hal ini. Pertanyaan saya pertama adalah di menit keberapa penjelasan tentang sistem hukum Romawi Jerman atau Eropa kontinental saya berikan dalam video ini. Kemudian di menit keberapa penjelasan tentang sistem hukum common law atau Anglo-Saxon. Lalu ini pertanyaan utama, jelaskan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut. Perbedaan antara sistem hukum Romawi Jerman dengan common law. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.